Oke, makasih. Memang saya ingin menyampaikan bahwa tambang kita ini ada dua. Yang pertama adalah yang legal atau berizin resmi, itu dalam bentuk IUP-OP atau K, kemudian kontrak karya, PKP 2B, dan IPR, izin pertama rakyat, ya, itu yang legal. Sedangkan yang ilegal atau tidak berizin, disebut juga dengan peti. Nah itu ini ada istilah yang berkembang di lapangan, itu ada namanya tambang koridor, ya. Kemudian ada Spanyol, Spanyol itu istilah separuh nyolong gitu ya. Oke. Kemudian ada pelakor juga, penambang di lokasi orang, ini yang ilegal. Kemudian ada TI, TI itu umumnya di timah ya, tambang inkonvensional dan lain-lain. Nah dia bisa beroperasi di kawasan hutan, bisa di APL ataupun di wilayah IUP yang memang resmi punya izin. Nah kemudian yang anehnya lagi memang ini ada pekerjanya, itu ada dari warga negara kita sendiri, WNI, Ya. warga setempat pendatang ataupun WNA, ini yang ditemukan ya. Nah kemudian disupport juga oleh pemilik modal, bisa kita sebut cukong, kemudian di belakangnya ada aparatur negara, tokoh masyarakat dan yang lain. Ada update berapa banyak jumlahnya nggak sekarang Pak Rizal? Susah diukur, tapi oleh Kementerian SDM atau di Ceminerba itu memang sudah dilakukan beberapa kali penelitian, itu cukup banyak di di seluruh Indonesia, mungkin ribuan ya. Nah dengan jumlah pekerjanya lebih dari 3 juta orang, itu berdasarkan laporan atau survei yang pernah dilakukan. Oke, berarti Nah, ini angka pastinya kita tidak pernah tahu pasti karena di peta Minerba pun ada beberapa provinsi tidak dimasukkan ada tambang ilegal. Padahal di sana kita lihat ada tambangnya, tapi tidak masuk ke dalam radar atau peta yang dihasilkan oleh tambang ilegal. sangat miris karena ternyata tambang-tambang ini praktek dan sudah banyak tenaga kerja yang cukup bergantung begitu dengan adanya Ya. tambang-tambang ini. Pak Fahmi, ini sebenarnya asal muasal kemudian terjadinya dan cukup masif menjamurnya tambang ilegal itu berawal dari mana sih? Emang karena dari izin yang sulit atau peraturan atau seperti apa sih Pak Fahmi? Ya itu beberapa variabel tadi mendorong munculnya tambang ilegal tadi gitu ya. Dan tadi bahkan sudah melibatkan beberapa tenaga kerja atau ada juga yang berawal dari tambang rakyat tadi gitu ya, yang dikembangkan tadi. Nah tadi Pak Jokowi mengatakan ini akan menghambat hilirisasi, tidak hanya hilirisasi itu ya, tetapi kerugian yang diderita oleh negara itu sangat besar sekali. Berapa besar kalau Anda pernah hitungan kalau banyaknya tambang ilegal Saya ini? belum itu tapi memang sulit gitu ya. Tetapi kalau seperti kan Pak Rizal tadi, bahwa jumlahnya itu kan besar sekali. Dan hampir di semua daerah penghasil tambang itu pasti ada tambang ilegal tadi. Anda juga pernah mengatakan waktu itu kan kenapa ini menjadi sulit karena mungkin memang ada campur tangannya juga mungkin aparat dalam tanda kutip gitu ya. Bahkan Anda sempat mengatakan ini kayak perlu ada kuasa dari langit ketujuh untuk bisa memberantas ini. Oh, Pak Fahmi. Ya, jadi berdasarkan pengalaman saya dulu waktu anggota tim anti mafia migas gitu ya, waktu itu ada Faisal Basri, itu kita memperoleh indikasi gitu ya bahwa apakah mafia migas atau tambang ilegal atau yang lainnya kenapa sulit diberantas. Yang pertama memang tidak ada penegakan hukum gitu ya. Nah kemudian yang kedua yang cukup mengerikan itu adalah backingnya. Backingnya tadi gitu ya. Bahkan seorang Ganjar dan Gibran dia ngeri dengan backing tadi. Nah di mafia migas itu sendiri gitu ya, backingnya itu kayaknya nyebutnya backing langit 7. Backing langit ketujuh. Artinya backing langit 7 itu kan sudah sangat kuat sekali gitu ya. Maka kalau memang serius mau memberantas, maka komitmen Jokowi tadi yang sangat dibutuhkan itu ya. Jadi Jokowi saya kira sudah memerintahkan Polri dan Angkatan Bersenjata untuk menanggulangi tadi gitu ya. Sebelumnya kan Mahfud MD juga sudah mendorong KPK itu untuk masuk di situ, tapi juga tidak ada follow up sama sekali. Seperti sulit begitu ya Sulit, untuk sangat menerobosnya. sulit. Pak Rizal sudah pernah menyampaikan bahwa mungkin para khususnya pelaku yang memang punya izin resmi cukup terganggu juga dengan teman-teman ilegal ini. Dan kemudian harus diperlukan mekanisme seperti apa pola pemberantasannya karena orang di belakangnya cukup besar gitu ya. Mungkin hanya woro-woro saja tapi tidak pernah benar-benar diberantas atau dilakukan sesuai dengan mandat gitu ya. Ini seperti apa Pak Rizal? Ya kalau saya melihat memang saya setuju dengan Pak Fahmi tadi bahwa memang
ini harus ada penegakan hukum yang konsisten dan konsekuen. Siapapun di belakangnya itu harus dihentikan. Kalau tidak dilakukan pemberantasan secara hukum, secara konsisten, ini akan menyebabkan ini makin masif, makin menyebar ya. Karena memang sulit seperti disampaikan tadi, sudah banyak satgas-satgas yang dibentuk, tapi hasilnya juga tidak ada sama sekali. Nah, kami pernah menyarankan waktu itu memang dan sekian tahun kami menyarankan untuk membentukkan Dirjen Khusus Gakum di Kementerian SDM. Mudah-mudahan ini sudah sekarang sedang dalam proses. Nah, kita harapkan ini bisa menjadi salah satu solusi juga. Tetapi kalau tidak ada dukungan dari aparat penegak hukum yang lain, ini juga akan sulit untuk bisa berjalan karena kita ketahui bahwa seperti disampaikan tadi, memang di belakangnya ini ada sesuatu yang berasal dari langit ketujuh katanya gitu ya. Nah ini yang harus diperhatikan dan Presiden saya pikir harus lebih serius lagi kalau perlu turun ke lapangan ya. Karena kalau nggak begitu nanti tidak ada gambaran yang real karena memang ini juga meresahkan bagi kita dan negara rugi sebenarnya seperti sampai tadi. Cuman kita nggak bisa hitung secara ekonomi karena tidak ada data yang pasti tentang jumlah produksi, jumlah ekspor secara tidak resmi dilakukan, kemudian juga penjualannya juga tidak karena namanya ilegal ya, itu tidak bisa dipantau secara pasti. Berarti ya akan lebih baik kalau presiden yang langsung turun gitu ya, Pak Fahmi ya, Anda melihat atau mungkin kalau Polri harus di tingkat bintang tertentu yang turun karena kan ini sudah berkali-kali di mention tapi tidak pernah terselesaikan gitu. Saya kira yang pertama kali harus ada adalah komitmen presiden untuk memberantas tadi. Tanpa itu akan berat karena di langit 7 itu banyak sekali pihak itu ya. Nah setelah Jokowi punya komitmen maka kemudian dia bisa memerintahkan Menko Polhukam bisa memerintahkan yang lain kemudian dimonitor terus gitu ya. Jadi sekali lagi pengalaman pada saat di mafia anti mafia migas itu, jadi sudah ada indikasi bahwa sarangnya mafia itu di Petra, perusahaan Petra gitu ya. Nah, Petra itu sangat powerful gitu ya. Tapi kemudian Jokowi setuju itu dibubarkan. Kemudian dibubarkan. Nah, maksud saya komitmen semacam itu. Ya. Jadi Petra itu tanpa endorse dari presiden tidak mungkin dibubarkan. Dulu SBY nggak mampu membubarkan itu gitu ya. Dan Pak Jokowi bisa membubarkan itu. Nah, Jokowi misalnya harus tunjukkan komitmen